Negeri Gajah Putih Thailand tidak hanya dikenal kaya akan pesona alam, tapi juga ragam wisatanya. Ragam wisata yang ditawarkan mulai dari kuliner halal, budaya, hingga pusat belanja yang menawarkan aneka komoditas, termasuk rupa-rupa cenderamata. Benar-benar memanjakan para pemuja belanja. Menariknya, semua ini memungkinkan dinikmati dalam satu perjalanan. Saya akan mengajak Anda menyusuri beberapa sudut Thailand yang menjadi destinasi favorit wisata. Setibanya di Thailand, kurang afdol rasanya jika tak segera menikmati kuliner yang menggoyang lidah. Bagi wisatawan Muslim, mencari makanan halal di Thailand kini semakin mudah. Di Bangkok, restoran hingga pedagang kaki lima bertebaran menyajikan hidangan bersertifikat halal. Keberadaan komunitas Muslim di Thailand Selatan dinilai memberi pengaruh kuat akan tumbuh semaraknya wisata kuliner halal. Menu yang ditawarkan seperti tom yum halal, mango sticky rice, hingga satay khas Thailand yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Menikmati kuliner di sini, kelezatan masakan seakan berpadu dengan keramahan penjajahnya. Ringkas kata, wisata kuliner di Thailand benar-benar memadukan kelezatan dan kenyamanan bagi setiap tamunya. Kita ada di Bangkok, tepatnya di Ram Kam Heng. Cukup sulit mencari makanan yang halal, dan ada satu tempat ternyata ini lokasinya tepat di depan. Ini dari Stadion Raja Manggala yang ada di Bangkok, Thailand. Ini ada food court namanya 59 Mini Plaza Ram Kam Heng, dan ternyata ini khusus untuk makanan-makanan halal yang ada di sekitar sini. Dan di sekitar saya memang ada banyak sekali makanan halal yang dapat Anda pilih, dapat Anda pesan jika Anda ke Thailand. Yang memang yang bikin agak-agak susahnya adalah meskipun halal, saya nggak ngerti yang ada di menu ini sebetulnya tulisannya apa gitu. Selain dari foto yang udah disediain di bawah. Jadi ini sebenarnya cukup gambling. Dari tadi kita lihat-lihat ke ujung. Ada beberapa toko juga yang udah menyertakan bahasa Indonesia, yang jangan-jangan yang jualnya orang Indonesia juga. Nah, kayaknya saya mau pesan menu yang saya pengen. Di sini ada berapa ya? Ini harganya dalam hitungan baht ya, jadi 50 baht itu sekitar 25.000 something. Dan kayaknya saya mau coba ini deh, Hainanese chicken rice. Halo, Yes, sir. is it halal? Yes, that is Chinese food. Chinese food. Yeah, Alright. yeah. Are you like this? Yes, I want Hainanese Hainanese chicken? chicken. It's 40 or 50? Yes, packet or eat here? Yes, Here? eat here. Yeah. Okay. It's 40 or it's 40. Boleh. Oke. Kalau Taiwan, one ya? One only. Yes. Jadi harganya sekitar 40 baht. Katanya 40 baht cukup, katanya nggak usah mahal-mahal. Jadi 40 baht ini kalau kita hitung satu bahtnya 538 rupiah, mungkin 40 baht ini ada di sekitar harga 20.000, 22, 23.000. Dan kita bisa dapat nasi Hainan ayam. Kita akan coba makanan di sini, tapi kalau makanannya bukan dari Thailand, kayaknya minumannya harus beli yang dari Thailand. Kita nanti coba beli Thai tea di salah satu toko, kayaknya ada cukup banyak tempat-tempat minuman. Nanti kita lihat yang tulisannya ada bahasa Inggrisnya.
Selesai menikmati wisata kuliner, saatnya saya menuntaskan rasa penasaran saya akan bangunan kecil yang hampir selalu ada di depan bangunan. Entah itu rumah, hotel, sampai gedung perkantoran sekalipun. Orang menyebutnya sebagai rumah arwah atau spirit house, sebagai warisan budaya yang terawat turun-temurun. Bagi masyarakat Thailand, rumah arwah layaknya simbol penghormatan kepada penunggu bangunan agar kehidupan berjalan damai dan harmonis. Bisa selama berada di Thailand, kami selalu melihat hampir di setiap bangunan, baik perumahan maupun bangunan-bangunan besar, ini selalu terdapat sebuah miniatur bangunan yang berada di depannya pada saat kami meliput SEA Games 2025. Dan ternyata bangunan-bangunan yang berada di depan rumah atau di salah satu sudut rumah, salah satu sudut gedung, ini merupakan Sana Prapum atau rumah roh penjaga tanah. Jadi masyarakat Thailand ini mempercayai bahwa sebelum ini menjadi sebuah bangunan, entah itu perkantoran, hotel, perumahan, semua tanah yang berada di Thailand ini memiliki roh penunggu, sehingga pada saat dibangun menjadi sebuah gedung, sebuah rumah, sebuah hotel, maka roh-roh tersebut terusir. Jadi bangunan-bangunan berbentuk kuil, berbentuk rumah, ini merupakan rumah untuk para roh yang dihargai, karena mereka mempercayai bahwa para roh-roh yang terusir akibat dibangunnya tanah-tanah di sekitar sini ini akan menjadi pembawa keberuntungan jika dihormati dengan dibuat rumah semacam ini. Jadi ada dua jenis rumah, ada roh penjaga tanah dan juga roh lokal. Bangunannya, jika roh penjaga tanah ini memiliki khas seperti yang ada di samping saya ini pemirsa. Bangunannya dibuat lebih tinggi, lalu dibuat berwarna emas dan juga putih. Sedangkan untuk roh lokal ini bangunannya lebih bebas, biasanya ukurannya lebih besar, berbentuk rumah, di dalamnya ada patung, lalu juga ada space sebetulnya untuk menyimpan seperti dupa, lalu juga barang-barang lain. Nah, biasanya yang disimpan di sini ada berupa makanan, lalu buah-buahan, lalu juga kadang ada yang menyimpan minuman. Nah, ini semuanya tergantung dengan kepercayaan dari warga di Thailand ini sendiri, sehingga warga Thailand mempercayai bahwa nantinya gedungnya akan aman tanpa adanya gangguan dari roh. Ini ya pemirsa. Yang uniknya adalah dari Sana Prapum atau rumah penjaga roh penjaga tanah ini, yang uniknya adalah mereka memiliki beberapa aturan dalam membuatnya. Salah satunya adalah tempat dibangunnya Sana Prapum ini tidak boleh berada di bawah bayangan gedung besar. Maka dari banyaknya gedung besar yang berada di sekitar saya, dipilihlah satu spot yang memang jika kita melihat ke atas ini merupakan lahan yang terbuka sehingga tidak tertutup oleh manapun, dan juga biasanya menghadap ke timur atau timur laut, dan dibangun pada hari yang dinilai ini merupakan hari yang baik bagi masyarakat Thailand. Untuk menghancurkan ataupun merenovasinya pun memiliki ritual tersendiri, sehingga memang di Thailand ini untuk memelihara ruh yang dipercaya sebagai ruh penjaga tanah maupun ruh lokal yang berada di sini dan dianggap terusir pada saat pembangunan ini harus tetap dijaga dan dihormati. Keberadaan rumah arwah menjadi salah satu penanda bahwa di tengah derasnya modernisasi, masyarakat Bangkok masih menjaga hubungan erat dengan tradisi dan kepercayaan leluhur. Di kota ini, gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan modern, dan jaringan transportasi canggih berdiri berdampingan dengan kuil, pasar tradisional, serta beragam ritual yang telah dijalankan dari generasi ke generasi. Kontras itulah yang membentuk wajah Bangkok. Sebuah kota yang bergerak cepat namun tidak terburu-buru meninggalkan akar budayanya. Sejak pagi, aktivitas warga telah menghidupkan berbagai penjuru kota.
Kereta layang dan kereta bawah tanah membawa para pekerja menembus padatnya lalu lintas. Bus, tuk-tuk, dan sepeda motor silih berganti memenuhi jalanan. Sementara di Sungai Chao Phraya, kapal-kapal penumpang tetap menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat. Warga Bangkok dikenal ramah dan terbuka kepada para pendatang. Sapaan hangat mudah dijumpai di pasar, kedai makan, tempat ibadah, hingga pusat-pusat wisata. Bagi mereka, kesantunan bukan sekedar sikap, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Penghormatan terhadap orang lain, keluarga, agama, dan tradisi tercermin dalam berbagai kebiasaan masyarakatnya. Namun, Bangkok juga menunjukkan wajah masyarakat yang tangguh dan adaptif. Mereka hidup di tengah kota yang padat, cuaca yang panas, serta mobilitas yang tinggi. Ruang-ruang kecil dimanfaatkan untuk berdagang. Trotoar menjadi tempat bertemu, dan pasar menjadi ruang hidup yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Ketika malam tiba, aktivitas kota tak lantas berhenti. Pasar malam kembali ramai. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dan warga berbaur dengan wisatawan dalam suasana yang hangat. Bangkok pun bukan hanya tentang kuil-kuil megah atau gedung-gedung modern. Kota ini adalah cerita tentang masyarakat yang mampu merawat tradisi sambil terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Disinilah masa lalu dan masa depan seakan hidup berdampingan, membentuk Bangkok sebagai kota yang dinamis, hangat, dan penuh karakter. Selain pesona budaya, Thailand juga menyuguhkan budaya transportasi air sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga. Menyusuri Sungai Chao Phraya dengan perahu menjadi cara praktis sekaligus menarik untuk menikmati suasana kota dari sudut pandang berbeda. Kita lagi cobain salah satu transportasi umum yang unik ada di Thailand. Kita nggak nemu ini di Jakarta karena ini naik perahu menyusuri sungai Thailand. Nah, kita dari lokasi kira-kira di Jalan Ram Kam Haeng, kita menuju ke Pratunam, salah satu tempat belanja, dan ini full tim. Ada 6 orang, TV One. Kita curi-curi waktu, Bang Akbar, Iman, Bang Upi, Bang Philip, juru kamera Ahmad Budiman. Ini buat naik perahu ini sampai ke Pratunam, kira-kira harganya sekitar 20 baht. 10.000 berarti ya, sekitar 10 sampai 12.000. Dan ini luar biasa, kita nggak kena macetnya Thailand, jadi ini motong waktu yang lumayan banget. Tapi suasananya gini, nggak semua orang bisa ke tempat bangku, jadi kebanyakan berdiri, standing party gitulah sampai ke sana. Nanti ikutin terus perjalanan kita mau lihat di sana ada apa aja, kita mau belanja-belanja sambil nunggu waktu live di sore hari. Berwisata ke Thailand belum lengkap rasanya tanpa berbelanja oleh-oleh. Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah Pasar Chatuchak, yang dikenal sebagai salah satu pasar akhir pekan terbesar sejagat. Di sini, ribuan toko menawarkan beragam produk, mulai dari pakaian, aksesori, kerajinan tangan, hingga aneka makanan khas Thailand dengan harga bersaing. Suasana pasar yang ramai dan pilihan barang yang beragam menjadikan Chatuchak
menjadi destinasi favorit wisatawan, membawa pulang kenang-kenangan khas negeri Gajah Putih. Kurang lebih sejam kita keliling-keliling di Cak-Tucak. Tuh. Dapat apa aja, Man? Ini dapat dompet gajah 100 baht, dapat 4. Dapat Kemudian ada tas gajah ini 100 baht juga. Wede. Sama yang primadonanya adalah jersey. Jersey. Jersey di Cak-Tucak ini rata-rata 400 baht. Lumayan, ada yang long sleeve, ada yang short sleeve, ada klub Eropa, klub lokal, luar biasa. Oh, Duan gimana? Karena nemu jersey F1 udah keliling-keliling, udah dapat juga. Jadi cuma beli tas aja. Karena kemarin sempat beli oleh-oleh. Banyaknya sih beli makanan-makanan, Thai tea, terus ciki-cikian yang nggak ada di Indonesia. Oke, Emang ada, Thailand, ya, ya. terus beli tas-tas juga. Kayak misalnya beberapa brand-brand terkenal yang nggak masuk di Indonesia, beli juga. Cuman ternyata kopernya kurang, jadi beli bag yang lumayan besar. Ini bisa dikantongin juga. Harganya kira-kira sekitar 500 baht, 250.000 lah kalau di Oke, Indonesia. tas tambahan buat Tas masukin tambahan. barang yang telah dibeli tadi ya. Kapasitasnya 60 liter, jadi kayaknya ini bukan cuma Oh, buat bisa muat banyak tuh ya. bukan buat sendiri Banyak doang, ya, tapi oke, buat oke. kita juga kayaknya kalau ada Iya. orang masukin di sini udah. Bakal jangka panjang tuh. Betul. Oke, segitu aja kalau shopping kita di Cak-Tucak kali ini. Ini Yes. puas banget kita. Kalau Duan gimana? Puas banget di Bangkok sih sebenarnya kita Bangkok, iya. Cak-Tucak juga, Pratunam Pratunam juga, juga. sempat ke Platinum juga, sempat ke beberapa mall juga, beli dapat hasilnya Memuaskan bagus, ya, memuaskan Cuman emang di Oke. Cak-Tucak kalau Duan sendiri kurang puas karena apa yang dicari nggak ada. Oh gitu. Jadi kita cari ke tempat lain lah. Kita coba cari tempat lain. Oke. Di tengah riuhnya pasar Catucak, perjalanan menjelajahi Thailand pun saya akhiri. Dari kelezatan kuliner halal, kekayaan budaya, hingga beragam cenderamata negeri Gajah Putih selalu memiliki cerita untuk dibawa pulang. Sebab pada akhirnya, perjalanan bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga kenangan yang tertinggal di hati.